Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Soleh dan Soleha? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sekarang kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran ketiga. Ananda, kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh. Akibatnya kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Ananda, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa yang terjadi pada Edo? Edo terjatuh saat bermain sepak bola di lapangan. Selanjutnya, apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Lani menolong mengobati kaki Edo. Selanjutnya, apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Ya, Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan. Karena salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain yang sedang mengalami musibah atau kesusahan. Seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Lani menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Lani mengobati Edo yang sedang terluka memar. Bagaimana ciri-ciri luka memar? Yang pertama, terjadi perubahan warna kulit menjadi kebiru-biruan maupun memerah. Selanjutnya, terdapat pembekakan atau benjolan di permukaan kulit. Terasa nyeri ketika disentuh. Nah, Ananda, tahap mengobati luka memar. Yang pertama, kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. Yang kedua, jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka. Kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Yang ketiga, setiap 3 jam sekali ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Ananda, Raja Balaputradewa merupakan raja dari kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa menjadi raja kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputradewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Ananda, dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu apabila Raja Balaputradewa dikatakan sebagai pahlawan? Coba jelaskan jawabanmu ya. Raja Balaputradewa dapat dikatakan sebagai pahlawan karena Raja Balaputradewa sudah melakukan banyak hal, di antaranya adalah membawa Sriwijaya menuju puncak kejayaan. Yang kedua, membangun armada laut yang kuat. Dan yang ketiga, tegas dalam memimpin. Sehingga Raja Balaputradewa dapat dikatakan sebagai pahlawan. Pantang menyerah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan.
Kamu juga dapat menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran, misalnya ketika melakukan percobaan. Kamu sudah pernah melakukan percobaan tentang cahaya. Masih ingatkah kamu tentang sifat-sifat cahaya? Nah, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Itulah sifat-sifat cahaya ya Ananda. Ananda, mata kita berfungsi seperti teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Syaraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikan gambar ke bentuk sebenarnya. Berikut ini kita akan membuat cakram warna ya Ananda. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah buatlah lingkaran pada karton putih dengan jari-jari 10 cm. Yang kedua, bagilah lingkaran tersebut dengan 7 bagian yang sama besar. Yang ketiga, warnailah masing-masing bagian sesuai dengan warna spektrum cahaya secara berturut-turut dengan menggunakan pensil warna. Yang keempat, buatlah 2 lubang yang jaraknya 1 cm sebelah kanan dari titik pusat dan 1 cm sebelah kiri titik pusat. Kemudian gunting lingkaran tersebut. Selanjutnya, masukkan benang kasur melewati 2 lubang tersebut. Selanjutnya, coba putarkan cakram warna tersebut dengan cara menarik kendurkan tali. Selanjutnya, amati warna cakram tersebut ketika sedang berputar ya Ananda. Gabungan dari beberapa warna bisa menyusun warna putih, seperti pada cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih. Sebenarnya tersusun atas banyak cahaya berwarna. Itulah yang disebut spektrum cahaya. Kesimpulan pembelajaran hari ini Ananda, kita sudah belajar tentang memahami sikap kepahlawanan, cerita Edo dan Lani yang mempunyai sikap kepahlawanan karena saling tolong-menolong, dan cerita kepahlawanan Bala Putra Dewa yang telah membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan. Sifat-sifat cahaya, serta kita sudah belajar membuat cakram warna. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.